Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk sediaan emosi. Next, oke. Jadi kalau menurut definisinya, emosi itu merupakan dispersi koloidal dari dua cairan yang tidak bersatu. Nah, jadi di dalam emosi itu ada yang disebut fase terdispersi dan ada juga fase pendispersi. Nah, fase terdispersinya itu adalah yang ada di bagian dalam. Jadi fase terdispersi dilingkupi oleh si fase pendispersinya. Nah, ukuran globulnya itu bisa antara dari 100 hingga 100.000 nanometer. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar yang menunjukkan tipe-tipe emosi ya. Jadi dari mulai coarse macro emotion atau emosi yang biasa kita lihat itu yang warnanya putih, itu kemudian semakin kecil lagi ada fine macro emotion, jadi dia warnanya sudah tidak terlalu putih gitu, kemudian sampai mikro emosi itu dia sudah hampir bening, sampai nanti terjadi micellar solution atau larutan micellar, itu merupakan suatu bentuk emosi gitu, tapi dengan surfaktan yang sangat tinggi biasanya di atas 40% gitu ya. Jadi dia bentuknya hampir seperti cairan. Itu seperti yang teman-teman cewek ini bisa lihat di sediaan pembersih muka itu yang bentuknya micellar gitu ya. Itu kan kalau misalnya sebelum dikocok itu kan sebenarnya ada dua fase, ada fase minyak sama fase air yang kemudian dikocok. Nah, di situ kita berikan gaya ya supaya si surfaktannya ini dia dapat melingkupi si fase minyak. Jadi di situ fase terdispersinya adalah si minyaknya, kemudian fase pendispersinya adalah si airnya. Jadi fase pendispersi itu adalah yang volumenya lebih banyak. Gitu. Oke. Nah, komponen emulsi tadi sudah saya jelaskan bahwa ada fase dispersi, ada atau fase intern, atau fase yang discontinue. Nah, selain itu juga ada fase yang eksternal atau medium pendispersinya, atau tadi kita sebut sebagai fase pendispersi, gitu ya, atau disebut juga fase kontinu, jadi fase luarnya. Sedangkan fase disperse atau fase dispersi atau fase internal itu adalah yang ada di bagian dalamnya. Itu. Ya. Kemudian selain ada dua fase yang tidak saling bersatu, juga ada emulgator. Fungsinya apa emulgator? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Kemudian tujuan dari emulsi adalah untuk meningkatkan kelarutan. Karena tadi ya, jadi misalnya dia minyak itu kan tidak bisa larut di air gitu. Nah, tapi dengan kita bentuk emulsi ditambahkan dengan emulgator, maka dia dapat meningkatkan kelarutan gitu. Kemudian juga meningkatkan stabilitas. Misalnya untuk bahan-bahan yang mudah terhidrolisis, maka kita bisa memberikannya dia di fase dalam, misalnya bersama dengan minyak, sehingga tidak terjadi kontak dengan air. Jadi kita tetap dapat memberikannya dalam bentuk sediaan cair dengan pembawa air, tapi tanpa ada kontak antara si bahan aktif dengan air, sehingga stabilitas bahan aktifnya pun dapat terjaga. Selain itu, ini juga dapat memberikan efek obat diperlambat, karena tentu saja untuk obat lepas dari bentuk sediaan menuju ke cairan lambung atau pokoknya tempat untuk dia nanti bekerja gitu ya untuk diabsorpsi itu karena dia bentuknya emosi maka di situ proses pelepasannya itu akan lebih bertahap gitu berdasarkan prinsip partisi gitu ya. Jadi berdasarkan prinsip partisi itu nanti pelepasannya jadi lebih lambat seperti yang sudah pernah saya jelaskan di ini saya agak lupa ini mata kuliah SPO atau di PSPS sudah pernah saya jelaskan ya. Coba saya nanti lihat lagi ya. Jadi sepertinya di SPO gitu ya, bukan di PSPA. Jadi itu yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat lagi di biofarmasetika
gitu ya. Jadi di biofarmastika mungkin sudah pernah diajarkan bagaimana mekanisme pelepasan obat tergantung dari bentuk sediaannya, gitu ya. Oke, kemudian ini juga dapat menutup rasa gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah membuat emulsi minyak ikan, itu kan rasa maupun aromanya kan agak kurang menyenangkan gitu. Nah, dengan dibentuk emulsi, minyak ikan yang ada di bagian internal, kemudian dibawa dengan pembawa air gitu, maka eh, keterbatasan-keterbatasan tadi itu dapat diatasi. Gitu. Oke, sepertinya sebentar lagi akan azan. Kita istirahat dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi tujuan emosi diantaranya adalah menutupi rasa, kemudian juga bisa memperbaiki penampilan gitu. Jadi misalnya untuk sediaan-sediaan ekstrak itu kan biasanya warnanya sangat pekat. Nah, kalau kita bisa membuatnya dalam bentuk emulsi sehingga dia berada di dalam fase internal atau fase yang terdispersi, maka warnanya itu akan tidak terlalu pekat gitu ya. Jadi warnanya itu jadi tidak terlalu gelap, gitu, tidak hitam. Itu salah satunya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi tipe emulsi itu diantaranya ada tipe oil in water atau minyak dalam air, ya dalam bahasa Indonesianya MA, kemudian AM, ya air dalam minyak, atau juga emulsi yang dalam bentuk double emulsi, gitu ya. Jadi tipenya adalah bisa air dalam minyak dalam air ataupun minyak dalam air dalam minyak. Itu disebut double emulsion. Nah, ini adalah gambaran bagaimanakah tipe WO, tipe OW, ataupun tipe double emulsion atau multiple emulsion. Ya. Nah, tahap penentu proses pembentukan emulsi itu adalah adanya tahap pemisahan, yaitu terjadinya disrupsi dan juga destruksi dari peruahan menjadi globul, terus kemudian tahap stabilisasi. Jadi seperti ini. Jadi itu kan ada dua fase yang tidak saling bercampur, itu berada dalam bentuk ruahannya. Kemudian kita memberikan gaya pengadukan, maka si ruahan itu akan berubah menjadi globul-globul. Itulah terjadinya fase disrupsi atau destruksi ya. Jadi fase pemecahan dari bentuk ruahan menjadi bentuk globul-globul dari minyak maupun air. Nah, kemudian dengan adanya emulgator di situ, kemudian emulgator ini kan dia memiliki gugus hidrofilik dan gugus lipofilik. Nah, si emulgator itu akan bekerja di antarmuka minyak dan air, kemudian dia menstabilkan gitu ya. Jadi supaya bagaimana terjadinya kontak antara minyak dan air itu tetap stabil gitu ya. Jadi tidak saling memisah kembali gitu ya. Jadi antara minyak dan air akhirnya bisa disatukan dengan ada apa? Dengan di tengahnya ada emulgator itu. Nah, itu disebut tahap stabilisasi. Nah, disinilah peran dari emulgator gitu atau bahasa Inggrisnya emulsifying agent. Gitu ya. Nanti akan kita bahas ada apa saja sih emulgator itu. Oke. Ya, jadi tadi adalah tahap penentu proses pembentukan emulsi, jadi terdiri dari dua tahap. Kemudian sekarang kita berlanjut ke mekanisme dari stabilisasi emulsi. Mekanisme stabilisasinya adalah pertama melalui mekanisme penurunan tegangan antarmuka, kemudian terbentuknya lapisan ganda elektrik, terbentuknya film antarmuka, dan terjadinya kenaikan viskositas. Jadi mekanisme ini terjadi secara keseluruhan gitu ya di dalam suatu sistem emulsi gitu. Jadi tapi mungkin bisa juga tidak semua sistem emulsi akan mengalami mekanisme stabilisasi ini gitu ya. Jadi gini, jadi maaf saya ralat. Jadi semua emulsi itu akan mengalami mekanisme stabilisasi ini, tetapi mana yang lebih dominan gitu ya. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari jenis surfaktan yang akan kita gunakan. Jadi misalnya mekanisme stabilisasinya itu
dia cenderung ke karena meningkatnya viskositas. Nah, itu nanti kita lihat emulgator apa sih yang berperan besar di sana, gitu ya. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Jadi teori penurunan tegangan antarmuka. Kenapa? Karena itu kan ada dua fase yang tidak saling bercampur, maka di situ tegangan antarmukanya itu sangat besar. Nah, karena apa bedanya tegangan antarmuka dan tegangan permukaan? Jadi menurut definisinya ya di buku Martin salah satunya kalau tegangan permukaan itu adalah antara suatu permukaan zat cair dengan udara. Itu adalah tegangan permukaan. Jadi permukaan antara suatu zat cair dengan udara. Nah, kalau antara dua zat cair yang tidak saling bersatu, maka kita sebut adalah tegangan antarmuka. Jadi tegangan antar dua muka zat cair. Nah, pada dua cairan yang tidak saling bercampur itu tegangan antarmukanya itu sangat besar, gitu ya. Nah, sangat besar sehingga akan sulit disatukan, gitu. Nah, bagaimana dia kemudian bisa disatukan dalam suatu sistem emulsi itu adalah dengan penurunan tegangan antarmuka. Nah, ini perannya dari siapa? Gitu. Di sini adalah peran dari si emulgator. Gitu. Emulgator apa? Emulgatornya terutama adalah surfaktan. Gitu ya. Emulgator golongan surfaktan itu bekerja dengan menurunkan tegangan antar muka dua cairan yang tidak saling bersatu. Gitu. Nah, secara fisika tegangan muka itu diterangkan sebagai apa sih gitu. Jadi tegangan muka itu adalah gaya sejajar permukaan ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada AB, sorry. Ya. Nah, ini kan ada cairan, ada garis-garis ya di sini. Nah, ada garis ke sini, ada yang ke bawah sini. Nah, gaya ketegangan antarmuka itu adalah gaya sejajar permukaan. Gitu. Jadi ini permukaan, gitu, sejajar dengan permukaan, ini kan sejajar dengan permukaan, yang berperan untuk menstabilkan gaya tarik ke dalam, gitu ya. Jadi di sini nih ya, hasil dari gaya tersebut atau resultannya adalah ke arah dalam dan mempunyai tendensi menarik molekul di permukaan ke dalam cairan sehingga terjadi kontraksi permukaan. Jadi di dalam cairan itu akan terjadi gaya tarik yang cenderung ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi juga. Jadi pasti akan menariknya ke inti bumi ke bawah. Gitu ya. Nah di sini adalah pengaruh gaya apa? Pengaruh gaya kohesi. Gitu ya. Di sini adalah pengaruh gaya kohesi antara si cairan tersebut ke bawah dan pengaruh gaya gravitasinya juga. Gitu. Nah si tegangan antarmuka itu adalah gaya sejajar permukaan yang berperan untuk menstabilkan gaya tersebut. Makanya ada gaya tegangan antarmuka. Tegangan permukaan. Ya. Kita bahas untuk masing-masing cairan dulu gitu ya. Jadi tegangan permukaan itu definisinya adalah itu ya, gaya sejajar permukaan yang berperan untuk mengimbangi gaya ke dalam cairan itu. Nah, kemudian sekarang kita membahas tegangan muka. Jadi secara fisika tegangan muka itu bisa kita terangkan melalui grafik ini, gitu ya, melalui gambar ini. Jadi AB itu adalah L, gini di sini. Ini AD adalah D. Nah, kemudian ini adalah luas film ABCD, gitu ya. Di mana luas lapisan film ABCD itu ya seperti luas persegi ya, adalah 2 kali dari L dikali dengan D ya. Dikali dengan D. Nah, jika kita ibaratkan kerja adalah W sama dengan gaya dikali delta D gitu ya. Jadi kerja itu adalah W itu adalah gaya dikali jaraknya. Jadi gayanya itu ke sini ya, kemudian ini adalah jaraknya. Maka dapat kita hitung bahwa ini lambangnya tegangan permukaan gitu, bahwa tegangan permukaan itu adalah kerja dibagi jarak
gitu ya, jarak antara dua muka, gitu ya. Jadi tegangan antar muka itu adalah kerja dibagi jarak antar muka. Ya, atau secara definitifnya adalah sebagai kerja dalam joule yang diperlukan untuk mendapatkan 1 meter kuadrat permukaan atau surface, gitu. Atau kita artikan lagi, tegangan muka adalah perubahan dari energi bebas permukaan tiap unit permukaan yang dihasilkan. Nah, sekarang kita bahas mekanisme stabilisasi yang kedua. Ya. Oh, sorry, ini masih yang tadi mekanisme stabilisasinya. Jadi energi antar muka dua cairan yang tidak saling bercampur itu akan mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan sistem. Kemudian di situ akan ada usaha energi. Kemudian gini-gini. Jadi energi antar muka dua cairan yang tidak saling bercampur itu akan menyebabkan ketidakstabilan sistem. Nah, kemudian dengan mekanisme stabilisasi, maka usaha energi antar muka ini menjadi minimum sehingga dia menjadi stabil. Disitulah peran dari surfaktan. Nah, di sini adalah diagram dari variasi energi bebas versus variabel komposisi dari formula. Gitu. Ya, nanti dibaca saja. Gitu. Jadi di sini adalah terkait dengan termodinamika ya, adanya entropi. Jadi, oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini itu emulsi itu kan terdiri dari dua fase zat cair yang tidak saling bercampur. Nah, di sini diagram G ya dengan dua fase tercampur sempurna. Diagram G ini adalah yang A, ini adalah dua fase yang sudah tercampur sempurna, itu maka bentuknya akan seperti ini. Nah, sedangkan di diagram B ini adalah kurva energi bebas G yang memberikan adanya dua titik minimum. Komposisi sistem terletak antara A dan B. Antara A dan B ini adalah komposisi sistem dan akan terpisah menjadi dua fase. Energi bebas fase tunggal pada zona tengah ini itu akan lebih besar daripada energi bebas dua fase pada dua titik bulat. Gitu ya. Jadi ini di sini adalah pada saat fase tunggal atau menjadi satu fase, kemudian di sini adalah pada saat dia masing-masing fasenya, gitu ya. Oke, gitu. Jadi pertama, saya jelaskan. Jadi diagram G ini adalah kalau misalnya ada dua campuran yang tercampur sempurna. Di sini maksudnya adalah tercampur secara molekuler. Jadi misalnya larutan, gitu, terjadi larutan sejati tercampur secara molekuler, maka diagram bebasnya itu akan menunjukkan seperti ini. Jadi penurunan entropi. Gitu ya. Jadi dua fase yang tercampur sempurna, proses pencampurannya itu akan mengurangi energi bebas sehingga terjadi perubahan asosiasi. Gitu ya. Jadi ini energi bebasnya tuh emang turun, tapi sebaliknya kalau energi bebas turun maka entropi akan naik, gitu ya. Nah, sekarang ini kalau sistemnya adalah larutan. Nah, kalau sistemnya emulsi seperti apa? Kalau emulsi itu ternyata adalah jadi pada saat dia menjadi fase tunggal, minyak sendiri, ini A itu misalnya adalah minyak, yang B adalah air, gitu ya. Pada saat dia fase minyak dan fase air itu dia energi bebasnya itu akan lebih rendah, gitu ya. Energi bebasnya akan lebih rendah. Nah, kemudian pada saat dia menjadi emulsi, ini menjadi satu fase tunggal, tapi di sini adalah fase tunggal dari dua cairan yang tidak saling bersatu, maka energi bebasnya itu akan cenderung naik. Jadi ternyata pada saat dia menjadi suatu sistem emulsi, itu energi bebasnya menjadi lebih tinggi daripada energi bebas masing-masing dari zat cair. Gitu. Makanya inilah yang membedakan antara emulsi dan sistem larutan. Jadi kalau sistem larutan, itu pencampurannya malah akan menurunkan energi bebas. Nah, sedangkan untuk
emulsi, pencampuran keduanya itu justru akan menaikkan energi bebas. Gitu. Nah, kalau energi bebas itu naik, sebenarnya dia tuh berada dalam suatu kondisi yang tidak nyaman. Gitu. Makanya kenapa dua fase yang sistem emulsi itu meskipun terlihat bersatu, tapi karena dia awalnya adalah dua fase yang tidak saling bercampur, gitu, pada saat disatukan itu ada ketidaknyamanan, gitu. Jadi dia masih memiliki masing-masing potensi untuk berpisah kembali, gitu ya. Itulah perbedaannya antara sistem larutan dan sistem emulsi. Oke. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensinya, gitu ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa pada saat dia energi bebasnya naik tadi itu, pada saat dia bercampur itu, disitulah adanya peran surfaktan itu di sini. Nah, ini adalah gambaran 3 dimensi dari yang tadi di diagram 3 fase, gitu ya. Jadi di sini sudah diperlihatkan adanya peran surfaktan. Nah, kita masuk ke teori yang berikutnya, yaitu teori terbentuknya lapisan ganda elektrik. Gitu. Nah, jadi proses emulsifikasi ini jadi sebenarnya tidak hanya emulsi, karena disuspensi pun terjadi, pokoknya di suatu larutan koloid, ya, campuran koloid, itu pasti akan terjadi lapisan ganda elektrik. Apa itu lapisan ganda elektrik? Ya, kita bahas. Oke. Jadi gambaran seperti ini. Jadi lapisan ganda elektrik itu terdiri dari lapisan Stern, lapisan difusi, dan lapisan difusi rangkap. Jadi lapisan Stern ini yang pertama nih, satu ini adalah lapisan Stern. Kemudian yang kedua ini adalah, kedua itu dari sini ya, dari sini sampai sini ini adalah lapisan difusi. Kemudian lapisan difusi rangkap adalah meliputi lapisan Stern dan juga lapisan difusi. Nah, ini tuh apa? Ini tuh ibaratnya misalnya ini adalah droplet minyak, ya. Jadi droplet minyak itu. Nah, droplet minyak ini misalnya dia membawa muatan negatif, maka di sekitaran droplet minyak itu maka akan ada counter ion yang berperan untuk menetralkan dari si muatan yang ada di permukaan dari droplet minyak tersebut. Gitu. Ya, jadi ini misalnya gambarnya droplet minyak, kemudian ini kan di luarnya kan fase air gitu kan. Jadi ini droplet minyak itu adalah fase internalnya, kemudian airnya itu adalah fase eksternal atau fase pendispersi gitu, atau fase kontinunya gitu. Jadi di sekitaran droplet minyak ini yang di sini muatannya negatif ya, tapi kalau yang di sini positif ya, sama aja. Jadi misalnya dia membawa muatan apapun positif atau negatif, kemudian dia akan langsung dinetralkan oleh counter ionnya. Jadi di sini ada sejumlah muatan dengan jumlah yang sama, gitu ya. Jadi supaya hasilnya netral. Nah, itulah yang disebut lapisan Stern. Jadi lapisan yang terbentuk antara permukaan droplet dengan counter ionnya, gitu ya. Jadi lapisan Stern adalah lapisan netral yang terbentuk antara muatan pada lapisan droplet, kemudian lapisan si counter ionnya, gitu, sehingga resultannya adalah netral si lapisan Stern itu. Kemudian kita berlanjut ke luar dari lapisan Stern, itu adalah lapisan difusi. Nah, lapisan difusi itu apa? Ya, jadi sini ada penjelasannya. Okay. Jadi dalam lapisan difusi itu akan terdapat kelebihan ion-ion yang berlainan dengan ion yang dibawa oleh partikel ataupun droplet, ya. Jadi kenapa di sini disebut partikel? Karena kan ini berlaku juga untuk suspensi. Kalau suspensi kan berarti yang terdispersi adalah partikel, ya. Tuh. Nah, jadi akan terdapat kelebihan ion-ion yang berlainan dengan partikel, namun juga akan terdapat ion yang bermuatan sama, gitu. Nah, di sini itu
sudah tidak netral lagi gitu ya. Jadi di sini akan terdapat kelebihan dari salah satu ion gitu ya. Jadi bisa ion yang muatannya sama dengan ion dari si droplet ataupun ion dengan muatan yang berbeda atau si counter ionnya gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena adanya energi kinetik yang dihasilkan oleh gerakan Brown itu lebih besar daripada gaya tolak-menolak antar ion tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya inti dari lapisan ganda elektrik ini adalah mengenai gerak Brown. Jadi ini adalah penjelasan dari adanya gerak Brown. Jadi apa itu gerak Brown? Gerak Brown itu adalah gerakan acak, gitu ya. Gerakan acak di dalam suatu cairan. Jadi di dalam suatu cairan itu terjadi suatu gerak Brown. Itu. Sebenarnya tidak cuma cairan sih. Gerak Brown itu yang paling mudah bisa kita amati adalah adanya gerakan partikel debu-debu pada saat ada matahari itu, ada sinar matahari, kemudian kita bisa melihat debu-debu berterbangan saling bergerak. Itu adalah salah satu contoh gerak Brown. Itu adalah gerak Brown antara partikel dengan udara, gitu ya, pada medium udara. Jadi partikel sebagai medium terdispersi, medium pendispersinya adalah udara, gitu ya. Jadi gerak Brown itu adalah gerak acak. Nah, di sini kita aplikasikan di dalam sistem emulsi. Itu ya. Jadi ini penjelasannya ini adalah untuk penjelasan di lapisan Stern. Jadi di situ belum ada yang namanya gerak Brown gitu, sehingga di situ resultannya itu adalah netral. Kemudian setelah ada gerak Brown, itu ada sebagian muatan saja ternyata yang dapat dinetralkan karena gerak Brown-nya semakin besar gitu. Jadi akhirnya tidak semuanya bisa dinetralkan. Nah, karena gerak Brown-nya ini jauh lebih kuat gitu ya, energi kinetik dari gerak Brown ini jauh lebih kuat daripada gaya tolak menolak, sehingga di situ ada terjadi kelebihan muatan dari salah satu muatan gitu. Kalau kita hitung di sini ya kan, positifnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muatan positifnya ada 25, muatan negatifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muatan negatifnya ada 26. Jadi di situ ada kelebihan muatan negatif. Gitu, ya. Nah, oke. Next. Nah, apa sih sebenarnya hubungannya antara lapisan ganda elektrik ini dengan stabilisasi emulsi? Nah, hubungannya adalah di potensial zeta. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar potensial zeta, atau zeta potensial itu apa? Gitu. Nah, untuk menjelaskan potensial zeta itulah teman-teman itu makanya harus mengenal mengenai lapisan ganda elektrik. Gitu, karena potensial zeta itu adalah suatu potensial yang ada di lapisan ganda elektrik tersebut. Nah, sebelum saya jelaskan, kita pause dulu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, apa sih tadi hubungannya lapisan ganda elektrik itu dengan teori stabilisasi. Jadi ini sebenarnya hubungannya adalah ke si potensial zeta. Jadi potensial zeta itu apa? Potensial zeta itu adalah sebelum kita menjelaskan apa itu potensial zeta secara definitif, jadi potensial zeta itu menunjukkan suatu derajat tolak menolak dari suatu sistem koloid. Gitu. Jadi potensial zeta itu kan biasanya kalau kita menguji potensial zeta nih ada satuannya dalam milivolt. Milivolt itu apa sih, satuan itu apa? Jadi itu menunjukkan derajat tolak menolak antara si droplet atau misalnya partikel di dalam sistem koloid kita. Ya, baik sistem koloid bisa emulsi ataupun suspensi. Gitu.
Gitu. Nah, derajat tolak menolak ini hubungannya dengan apa? Gitu ya. Jadi hubungannya adalah dengan muatan gitu. Jadi potensial zeta itu kan biasanya nilainya ada positif atau minus berapa misalnya. Yang paling bagus berapa? Yang paling bagus itu adalah yang nilainya di atas 30 MV, baik positif maupun negatif. Jadi positif atau negatif itu menandakan si muatannya, dia lebih banyak muatan positif atau lebih banyak muatan negatif. Kemudian angka yang ditunjukkan itu menunjukkan seberapa besar derajat dari tolak menolak. Itu kenapa kok di atas 30 MV itu berarti lebih bagus gitu ya. Jadi suatu sistem dispersi atau sistem koloidnya itu katakan lebih bagus gitu karena berarti derajat tolak menolaknya itu tinggi. Nah, kalau derajat tolak menolaknya itu tinggi berarti antar partikel itu dia saling berjauhan gitu ya. Jadi saling tolak menolak. Jadi antar partikel itu jadi kecenderungan untuk terjadinya agregasi itu kecil. Gitu ya. Jadi kalau derajat tolak menolaknya besar itu maka kecenderungan untuk terjadi agregasi itu kecil gitu. Nah, agregasi ini itu efeknya itu kurang baik. Kenapa? Karena dengan terjadinya agregasi, kalau misalnya emosi nih ya, kita bicara di emosi, agregasi itu dapat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan dalam emosi. Gitu. Jadi terjadinya agregasi antar droplet itu mungkin pertama kali akan terbentuk flokulasi gitu ya, terjadinya flokulasi gitu ya, flokulasi dari si droplet-droplet yang kemudian bisa berkembang menjadi coalescence, misalnya jadi droplet yang semakin besar gitu, akhirnya misalnya terjadi inversi fasa gitu ya, atau terjadi sebelum inversi fasa terjadi emosinya itu pecah gitu ya, jadi dia kembali menjadi dua fase yang tidak saling bercampur gitu. Nah, makanya kenapa potensial zeta itu sangat penting, dan tadi teori lapisan ganda elektrik itu menjadi salah satu teori untuk menjelaskan tentang mekanisme stabilisasi ya ini karena hubungannya dengan peristiwa agregasi gitu. Nah, di sini sekarang kita jelaskan apa itu potensial zeta. Jadi di sini ada gambarnya ya. Ini adalah kita anggap ini adalah muatan dari si droplet ya, muatan dari partikel gitu ya, permukaan partikel atau permukaan droplet. Kemudian B ini adalah lapisan Stern ya, jadi lapisan Stern tadi ya, nanti dilihat lagi kalau lupa. Kemudian yang C ini adalah di sini adalah garis penetralan. Jadi di sini ini sampai sini kan adalah lapisan Stern, kemudian dari sini sampai sini adalah lapisan difusi. Dari A sampai C adalah lapisan difusi rangka. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Gitu. Jadi di sini ini tanda ini adalah potensial gitu. Jadi dari daerah permukaan partikel atau permukaan droplet gitu, perbedaan potensial antara permukaan droplet dengan daerah penetralan itu kan adalah C ya, jadi perbedaan potensialnya kan adalah ini ya, dari bawah sini sampai atas sini. Ini kan perbedaan potensialnya. Kenapa? Karena kan titik penetralan itu potensialnya tuh 0 ya, daerah penetralan ini potensialnya adalah 0 gitu. Kemudian si permukaan droplet ini itu potensialnya ini WO. Nah, jadi perbedaan potensialnya adalah ini toh. Ya, jadi si ini. Ya. Kita bilang saja WO, oke. Nah, nilai potensial ini kita sebut sebagai potensial Nernst. Jadi potensial Nernst adalah potensial total ya, dari muatan partikel atau muatan droplet. Nah, kemudian potensial zeta itu apa? Potensial zeta itu adalah perbedaan potensial antara lapisan Stern. Jadi ini kan lapisan Stern nih, si B. Antara lapisan Stern itu potensialnya di mana sih? Ya di sini. Jadi lapisan Stern itu dimulai dari sini, dari si B. Gitu. Jadi pada saat si potensial ini memotong garis B aksen, ini adalah potensial Stern di sini. Perbedaan antara potensial Stern dengan potensial di titik penetralan di 0 ini. Ya, di sini kan 0 kan. Jadi potensial zeta itu adalah WZ ini. Jadi potensial zeta itu adalah
perbedaan potensial antara lapisan Stern dan titik penetralan. Itu disebut zeta potensial bahasa Inggrisnya, atau potensial zeta, atau nama lain dari potensial zeta itu adalah potensial elektrokinetik dari partikel. Berapa elektrokinetik gitu. Karena di sini kan muatan tuh elektro, kemudian kinetiknya itu adalah karena dihasilkan dari gerak Brown tadi. Oke, kita lanjutkan karena slide-nya masih banyak. Nah, kemudian teori yang berikutnya adalah teori film antarmuka. Nah, di sini teori ini menjelaskan adanya lapisan film yang kaku di permukaan antara fase terdispersi dan medium pendispersi karena adanya bahan tambahan. Bahan tambahan di sini apa? Bahan tambahan di sini adalah si emulgator tersebut. Akibatnya secara mekanis akan menghalangi kontak antara partikel atau antara fase terdispersi dengan fase pendispersinya. Jadi karena adanya emulgator ini, kemudian terbentuk suatu lapisan film yang kaku yang menghalangi kontak antara dua cairan yang tidak saling bersatu ini. Gitu. Nah, cara terbentuknya film antarmuka ini berbeda-beda. Jadi film yang terbentuk itu kan berbeda-beda tergantung dari emulgator yang digunakan. Gitu. Nah, itulah makanya kenapa dia bisa stabil. Tuh ya. Jadi kenapa ada dua cairan yang tidak saling bersatu kok bisa stabil? Karena yaitu tadi ada suatu emulgator. Gitu ya. Perannya pertama dia bisa menurunkan tegangan permukaan ya, terutama untuk emulgator golongan surfaktan. Kemudian juga karena dia membentuk suatu film antarmuka sehingga menghalangi kontak antara keduanya. Oke, sekarang kita bahas ke emulgator ya. Jadi emulgator itu kan tadi sudah kita singgung sedikit ya, ada golongan surfaktan. Selain surfaktan, itu emulgator itu ada golongan lainnya, yaitu ada golongan hidrokoloid atau partikel padat halus yang terdispersi atau partikel padat terbagi halus. Ya, nah surfaktan sendiri ada golongan anionik, kationik, amfoter ataupun non-ionik. Nah, ini gambarannya ya. Jadi surfaktan itu kan terdiri dari kepala dan ekor gitu ya. Jadi head and tail. Gitu. Nah, head-nya ini kan kepala nih. Nah, ini tail-nya itu adalah rantai rantai karbonil gitu ya. Jadi C karbonil gitu. Nah, si kepalanya ini dia adalah yang bersifat sebagai hidrofil. Jadi kan surfaktan itu adalah suatu bahan yang memiliki gugus hidrofil dan juga gugus lipofil. Nah, gugus hidrofilnya adalah berada di kepalanya, gugus lipofilnya ada di ekornya, si tailnya, si rantai karbonil. Nah, kalau surfaktan anionik itu kepalanya itu dia bermuatan negatif, nih ya, muatannya negatif, sehingga dia pasti akan mencari counter-ion yang muatan positif. Nah, kalau surfaktan kationik, dia itu kepalanya positif. Kalau surfaktan non-ionik, itu dia kepalanya itu tidak bermuatan. Nah, kalau surfaktan Zwitter ion atau amfoterik, itu dia kepalanya itu bermuatan positif dan juga negatif. Oke. Ya, ini adalah contohnya. Jadi contoh surfaktan anionik itu nih contohnya ya. Apa yang paling sering digunakan? SLS ya, natrium lauryl sulfat adalah golongan surfaktan anionik. Ya, saponin juga, kemudian gom Arab. Ini adalah contoh surfaktan kationik, gitu biasanya golongan emulgator jenis oil in water. Gitu. Bisa juga digunakan sebagai pengawet dan desinfektan. Kenapa? Karena sih bagian kepalanya itu dia bisa menyerang membran sel dari si bakteri. Gitu. Dia bisa melemahkan membran sel dari si bakteri. Jadi selain berperan sebagai surfaktan, dia juga bisa berperan sebagai pengawet atau desinfektan. Gitu. Ya, ini ada contoh-contohnya. Nah, ini surfaktan zwitterion, contohnya lecitin, protein, ya. Sekarang surfaktan non-ionik. Ini yang mungkin teman-teman paling banyak kenal, gitu ya.
Loh, kok nggak ada di sini? Ya, jadi alkyl ethoxylate itu adalah nama lain dari apa? Alkyl ethoxylate itu twin. Kenapa span ya? Lupa saya. Yang sorbitan itu twin ya? Kalau yang ya nanti dilihat lagi ya, saya nggak lupa. Oke. Ya, jadi surfaktan non-ionik itu yang paling sering teman-teman pakai, mungkin yang pernah teman-teman pakai di penelitian, twin dan span. Ya, apa ini? Nah, ini adalah bagaimana sih perannya surfaktan, gitu ya, surfaktan dalam mengemulsikan air dan minyak. Jadi perannya seperti ini, jadi dia akan bagian ekornya itu akan menghadap ke minyak, misalnya ini ini bentuk emulsinya minyak dalam air, jadi si ekornya akan menghadap ke minyak, kepalanya akan menghadap ke air, dan dia akan menyeimbangkan. Nah, ini tuh contoh-contohnya gitu, bahwa kombinasi mana sih yang bagus gitu ya. Bagus adalah yang rapat seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini tidak rapat, sehingga dia ada kemungkinan terjadinya pemisahan fase gitu. Jadi dia pas air sama minyaknya bisa berpisah kembali. Nah, ini adalah contoh-contoh kombinasi ya, mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, ini ya, jadi contohnya, jadi surfaktan itu dia ada namanya nilai KMK, konsentrasi misel kritis. Jadi apa itu nilai KMK? Gitu. Jadi itu adalah nilai konsentrasi batas gitu ya, di mana di atas di bawah konsentrasi KMK itu surfaktan itu perannya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan. Sedangkan di atas nilai KMK atau di atas nilai konsentrasinya gitu. Jadi kan KMK itu nilai batasnya gitu deh. Konsentrasi di atas nilai KMK itu surfaktan itu akan membentuk suatu misel. Gitu ya. Makanya tadi kenapa di awal saya katakan kan kalau miselar, itu larutan miselar itu surfaktan itu dalam konsentrasi yang sangat besar ya. Karena kan kalau konsentrasinya di bawah KMK, itu dia perannya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan kemudian mengemulsifikasi gitu. Jadi terbentuklah emulsi yang biasa coarse macroemulsion gitu ya. Tampaknya itu kayak putih susu gitu. Nah, tapi kalau kita berikan surfaktan dalam konsentrasi yang tinggi di atas nilai KMK-nya, maka yang terbentuk itu bukan lagi menurunkan tegangan permukaan seperti ini. Ya, jadi dia si droplet besar, kemudian surfaktan yang ngumpul gitu ya, permukaan. Tidak gitu, tetapi dia akan membentuk suatu struktur-struktur misel, kecil-kecil, jadi si oilnya tuh sedikit dibentuk misal gitu kan, lebih banyak, maka kan yang akan kita lihat tampak di luar itu cuma kayak airnya aja gitu. Jadi seolah seperti bening gitu, karena si minyaknya itu semua masuk ke dalam struktur misel. Nah, sekarang kita ke HLB. Apa itu HLB? Nih, di sini yang paling digarisbawahi bahwa HLB adalah suatu karakteristik spesifik yang dimiliki oleh surfaktan non-ionik. Digarisbawahi ya, surfaktan non-ionik. Jadi, hanya surfaktan non-ionik yang memiliki nilai HLB. Loh, emangnya surfaktan yang lain nggak punya nilai HLB? Nah kan, surfaktan yang lain juga memiliki gugus hidrofil dan lipofil, punya kepala dan ekor. Kenapa dia tidak punya nilai HLB? Kenapa? Karena untuk surfaktan selain non-ionik, ya, baik itu surfaktan kationik ataupun surfaktan anionik ataupun Zwitter ion, yang berperan terhadap lipofilisitas dan hidrofilisitasnya itu tidak hanya jumlah gugus, ya, jumlah rantai ataupun gugus fungsi hidrofilik atau lipofiliknya, tetapi si muatan itu juga bertanggung jawab besar memberikan karakteristik hidrofilisitas dan lipofilisitasnya. Gitu, makanya dia
tidak punya nilai HLB gitu, karena nilai HLB ini adalah kan dari bahasa Inggrisnya aja hydrophilic lipophilic balance gitu. Jadi keseimbangan antara gugus hidrofil dan lipofil gitu. Jadi nih di sini dijelaskan di poin berikutnya, nilai ini merupakan angka yang menunjukkan antara perbandingan antara senyawa hidrofilik dan senyawa lipofilik atau gugus hidrofilik dan gugus lipofilik di dalam surfaktan gitu. Ya, semakin besar nilai HLB maka semakin banyak gugus fungsi yang suka dengan air. Artinya emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air atau bersifat hidrofil gitu. Nah, sebaliknya maka dia akan lebih bersifat lipofil gitu atau lebih suka minyak. Nah, jadi kalau di surfaktan non-ionik itu yang berperan dalam karakteristik dia suka air atau suka minyak itu hanyalah dari si gugus fungsinya ini, gitu ya, jumlah gugus fungsinya. Sedangkan kalau di surfaktan yang lainnya, yang kationik, anionik, ataupun zwitter ion, itu kan dia punya muatan juga. Muatan ini juga menyumbang sifat lipofilisitas dan hidrofilisitas. Makanya kenapa dia tidak punya nilai HLB gitu, karena sifat kesukaan dia terhadap air atau terhadap minyak itu tidak hanya dipengaruhi oleh gugus fungsi gitu, tetapi justru muatan ini menyumbang pengaruh yang sangat besar gitu. Dan sebenarnya konsep HLB ini kan konsep lama ya. Sebenarnya konsep HLB ini sudah mulai ditinggalkan. Nanti coba teman-teman cari ya, googling gitu ya. Jadi peneliti-peneliti itu sebenarnya sudah mulai meninggalkan konsep HLB ini karena ternyata tidak hanya gugus fungsi gitu yang menyumbang sifat hidrofilisitas atau lipofilisitas dari surfaktan non-ionik gitu ya. Tetapi konsep ini kenapa masih digunakan gitu ya, karena masih cukup bisa menjelaskan gitu ya, walaupun memang ternyata setelah diteliti itu tidak hanya itu, tetapi ternyata gugus fungsi ini yang memegang peranan yang paling besar gitu, makanya konsep ini masih digunakan sampai sekarang gitu. Nah, di garis bawahi berikutnya adalah emulsi yang stabil itu akan terbentuk ketika nilai HLB ya. Jadi HLB itu dimiliki oleh siapa? Oleh surfaktan. Ya, jadi yang kalau kita ngomong HLB itu artinya adalah kita ngomongin surfaktan. Ya, jadi emulsi yang stabil akan terbentuk ketika nilai HLB-nya itu sama atau paling tidak mendekati nilai dari HLB butuh dari fase minyak yang kita gunakan. Apalagi tuh HLB butuh. Jadi minyak ini punya namanya nilai HLB butuh atau require HLB. Gitu. Jadi suatu nilai yang harus dipenuhi oleh surfaktan gitu ya, di mana ketika dia dipenuhi itu maka dia akan membentuk suatu sistem emulsi yang stabil. Gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa nilai HLB. Kita jadi nilai HLB sekian artinya apa dan sebagainya. Oke, kita lanjut sekarang perhitungan HLB. Di sini ada dua metode perhitungan HLB. Yang pertama adalah metode persamaan. Ya, jadi di sini ada contohnya adalah misalnya kita mau bikin sediaan pas fase minyaknya adalah parafin cair 30% dengan HLB butuh ya. Sorry, di sini harusnya HLB butuh karena kalau HLB kan nilainya di surfaktan gitu. Kalau minyak namanya HLB butuh. HLB butuhnya adalah 12, kemudian kita mau menggunakan emulgator sebanyak 5%, sisanya fase pendispersinya adalah air. Nah, pertama itu kita, nah di sini kita mau menggunakannya adalah ternyata surfaktannya adalah twin dan span, gitu ya. Jadi kita menggunakan twin dengan HLB 15, kemudian span 80 dengan HLB 4,3. Nah, emulgator 5% ini adalah total dari jumlah span dan twin yang akan digunakan. Jadi di sini skenario-nya seperti ini. Jadi kita mau bikin emulsi dari parafin, parafin cair. Kemudian kita mau pakai surfaktannya twin sama span. Nah, kita nggak tahu nih berapa banyak span yang diperlukan, berapa banyak twin yang diperlukan supaya dihasilkan emulsi yang stabil. Gitu ya. Berarti kan nilai apa? Diingat, emulsi yang stabil adalah yang nilai HLB-nya itu sama
atau paling tidak mendekati dari nilai HLB butuh dari si minyaknya. Oke, jadi sekarang itu pegangan kita. Sekarang mari kita hitung. Jadi tadi kan jumlah emulgatornya 5%, 5% dari kita mau bikinnya 100 gram, berarti 5% dari 100 gram adalah 5 gram. Oke. Nah, sekarang kita buat pemisalan. Misal twinnya itu adalah sejumlah A gram. Sejumlah A gram, maka span sejumlah, tadi kan total twin sama spannya adalah 5 gram. Maka 5 gram dikurangi A. Jadi 5 dikurangi A gram, karena jumlah dari si span. Nah, persamaannya itu adalah jumlah dari twin, gitu ya. Jadi jumlah dari surfaktan 1 dikalikan dengan HLB-nya ditambah jumlah dari surfaktan yang kedua dikalikan dengan nilai HLB-nya, itu akan sama dengan jumlah total dari si surfaktan, ya, jumlah total dari surfaktan dikali dengan nilai HLB-nya. Gitu. Nah, loh, kan HLB-nya belum tahu. Loh, ingat, ya, harap diingat. Tadi kan kita punya klausul apa? Bahwa emulsi yang baik itu HLB surfaktan yang digunakan nilainya harus sama dengan HLB butuh dari minyaknya. Nah, jadi bisa sama atau paling tidak mendekati ya. Di sini kita bikin sama lah biar dia stabil gitu. Jadi nilainya harus sama dengan HLB butuh dari si minyaknya. HLB butuh dari minyaknya adalah 12. Maka supaya stabil maka kita buat HLB surfaktannya adalah penjumlahannya itu totalnya harus 12. Ya, Kemudian kita masukkan satu-satu. Jadi jumlah twin, tadi kan twinnya kita misalkan A, maka A gram dikali dengan 15 HLB-nya. Kemudian span adalah 5 dikurang A, jadi 5 kurang A dikali HLB-nya 4,3. Nah, si total jumlah twin sama spannya adalah 5, HLB surfaktannya nanti harus 12. Gitu, ya. Oke, kemudian dikali silang, ya bisa. Oke, maka kita dapatkan adalah A-nya adalah 3,6 gram. A itu apa? A itu adalah twin. Jadi ternyata twin yang dibutuhkan adalah 3,6 gram. Kemudian berapa spannya? Berarti spannya adalah 5 dikurang 3,6 gram. Berarti adalah 1,4 gram. Berarti untuk menghasilkan suatu emulsi yang stabil dengan HLB surfaktannya itu adalah 12, maka jumlah twinnya itu harus 3,6 gram, spannya harus 1,4 gram. Oke. Next, nah ini adalah cara aligasi. Nah untuk cara aligasi ini itu terutama bisa kita gunakan kalau kita mau menghitung campuran HLB. Gitu. Jadi misalnya diketahui bahwa kita mau bikin nih yang tadi sama pakai twin sama span, terus kita cuma dikasih tahu bahwa pokoknya perbandingan antara twin sama spannya itu 7:3. Gitu. Kalau perbandingan twin sama spannya itu 7:3, berarti HLB-nya berapa? Ini kita bisa menggunakan cara aligasi. Walaupun cara ini juga bisa digunakan, cara persamaan ini juga bisa digunakan. Jadi misalnya nih, kita nggak tahu nih HLB-nya ini berapa, gitu. Kita nggak tahu HLB-nya berapa ya campuran ini, gitu. Tapi sudah diketahui misalnya perbandingan antara jumlah twin sama spannya itu berapa, 7:3 misalnya. Nah, ini juga bisa dihitung pakai cara ini atau pakai cara aligasi ya. Jadi nanti silakan dicoba ya. Ini berbagai jenis surfaktan dengan nilai surfaktan non-ionik dengan nilai HLB-nya. Oke. Oke, nah ini adalah harga HLB butuh fase minyak dalam emulsi oil in water atau water in oil. Ya, lihat itu. Nah, sekarang kita masuk ke emulgator yang kedua. Jadi emulgator yang kedua adalah koloid hidrofilik gitu. Nah, koloid hidrofilik ini kalau tadi surfaktan itu kan dia membentuknya suatu lapisan monolayer ya. Jadi suatu lapisan satu lapisan gitu ya. Tadi kan di gambarnya ada. Nah, kalau koloid hidrofil ini dia bentuknya adalah lapisan multilayer. Jadi dia akan membentuk suatu lapisan multilayer antar muka globul dan si fase pendispersinya itu. Sehingga perannya ini juga dapat meningkatkan viskositas. Nah, makanya di sini dia juga menjadi salah satu
bahan yang dapat meningkatkan stabilitas melalui mekanisme peningkatan viskositas. Ini partikel padat terbagi halus, kayak jadi kalau partikel padat terbagi halus sama seperti surfaktan, dia membentuknya lapisan monolayer, tapi bedanya sama surfaktan. Kalau surfaktan kan tadi kan cik gitu ya di sini di globulnya ya, ini contohnya kayak kita balik ya, back. Nah, kalau surfaktan itu kan kayak gini bentuknya, ya jadi si ekor atau apa kepalanya itu akan berinteraksi tergantung sama si dropletnya. Jadi kalau si ekor dia maka akan berinteraksi dengan minyak, kalau si kepalanya dia akan berinteraksi dengan air. Nah, ini kalau surfaktan. Nah, bedanya kalau koloid kalau partikel padat terbagi halus, jadi dia itu adalah partikel-partikel kecil yang akan melingkupi si daerah globul. Jadi misalnya ini globul minyak nih ya, globul minyak itu ditutupi oleh partikel padat terbagi halus ini, kemudian di sini adalah si airnya gitu ya. Jadi dia dapat berfungsi sebagai emulgator karena kemampuannya untuk teradsorpsi pada permukaan droplet gitu. Nah, sekarang ke teori kenaikan viskositas. Jadi teori kenaikan viskositas untuk meningkatkan stabilitas dari suatu sistem emulsi ini dapat dijelaskan melalui hukum Stokes. Jadi rumus dari Stokes, ya, di mana P sama dengan D kuadrat kali P min L, jadi partikel densitas partikel yang terdispersi, dikurangi L adalah medium dari pendispersinya, dikali gravitasi dibagi 18 dikali N atau viskositas dari si mediumnya. Nah, di sini kan ini V adalah kecepatan sedimentasi gitu ya, atau kecepatan sedimentasi dari si partikel terdispersi gitu ya. Jadi semakin tinggi viskositas, maka kecepatan sedimentasinya ini akan turun gitu. Maka dia akan lebih stabil gitu ya. Jadi kenapa sih sedimentasi itu tidak stabil? Karena kan kalau terjadi sedimentasi berarti dia terjadi pemisahan fase antara fase minyak dan fase air. Oke. Nah, ini ada teknik pembuatannya kalau menggunakan surfaktan dan kalau menggunakan hidrokoloid atau padatan terdispersi. Nah, kalau pakai surfaktan itu mungkin sudah pernah melakukan ya, jadi fase minyak dipanaskan sendiri, kemudian fase air dipanaskan sendiri, saat keduanya mencapai suhu 60-70, kemudian keduanya disatukan. Kenapa suhunya 60-70? Karena pada suhu tersebut itu tegangan permukaannya turun, viskositasnya turun, sehingga proses emulsifikasi menjadi lebih mudah. Itu. Nah, ini kalau menggunakan hidrokoloid ya atau padatan terdispersi, jadi ada cara metode Anglo-Saxon ataupun metode kontinental. Jadi baca sendiri. Oke, kemudian pengawetan emulsi ya. Ini ya kita harus pakai pengawet kan, tetap saja karena kan dia mengandung air ya. Jadi dipertimbangkan pengawetnya dia tidak boleh toksik, ya tentu saja harus inert dan juga kompatibel. Dan kemudian selain pengawet di fase air ya antimikroba, karena ini ada fase minyaknya ya, dan kemudian kalau misalnya kita pakai minyak-minyak alam gitu ya, minyak-minyak nabati atau minyak hewani, itu kan sangat rentan terjadinya oksidasi gitu ya, jadi tengik gitu. Maka selain pengawet antimikroba, itu kita juga butuh pengawet berupa antioksidan. Nah, alat pengemulsi ini ada macam-macam. Ada yang dia berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel saja, ada juga yang memperkecil ukuran partikel, gitu ya, dan juga menghomogenkan. Gitu. Nah, ini ada mixer. Mixer itu mekanismenya gimana? Dia itu adalah mengecilkan ukuran partikel dan dia dapat menghomogenkan. Tapi problemanya adalah terjadinya buih. Ini ada high pressure homogenizer. Jadi high pressure ini pengecilan ukuran partikel terjadi karena si alat ini kan namanya juga high pressure, ada suatu tekanan yang besar, kemudian dia melewati suatu celah sempit, jadi keluar dari celah sempit itu karena terjadi benturan antara si adanya tekanan, kemudian ada celah sempit, jadi si cairannya itu akan tertekan menabrak si
dindingnya sehingga dia keluarnya itu jadi lebih kecil. Nah, visualisasinya seperti ini. Silahkan dilihat. Ya, sambil melihat saya tak minum dulu ya. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah colloid mill. Jadi kalau colloid mill itu dia selain menghomogenikan, dia juga menghasilkan ukuran partikel. Jadi dia itu kayak ada rotor yang berfungsi memecah. Nah, ini visualisasinya. Nah, itu pertama airnya tuh ya misalnya. Kemudian habis itu mulai dimasukkan minyaknya. Ya. Nih ada minyaknya sekarang baru masuk, tuh ya warnanya berubah. Oke. Warnanya mulai berubah. Ya di sini bisa dilihat kan ini ada campuran air sama minyak. Di sini kemudian dihomogenkan. Ya, jadi seperti itu sampai ukurannya kecil sampai homogen. Nanti di sini nih biasanya ini ada kerannya di sini. Ya, ada keran untuk mengalirkan. Nah ini adalah si motornya ini, untuk menggerakkan si agitator di sini. Oke. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan ultraturaks. Jadi prinsipnya adalah dengan memberikan gelombang ultrasonik, ya. Jadi frekuensinya ini bisa bermacam-macam. Nah, gelombang tersebut mengakibatkan partikel pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, jadi di sini tuh ada bola, nanti dia disedot, kemudian dia ada gelombang ultrasonik, ya, berfungsi untuk menarik, kemudian di sini berinteraksi sama si bolanya itu sehingga dia pecah, si partikel-partikel menjadi ukuran lebih kecil. Di sini nanti ada lubangnya, dia keluar dari sini. Jadi cairannya masuk ke sini dipecah, keluar dari sini. Nah, ini macam-macam ketidakstabilan emulsi, gitu ya. Jadi ini adalah emulsi yang stabil, kemudian bisa terjadi pertama tadi coalescence, gitu. Jadi akibat terjadi agregasi, terjadilah flokulasi. Pertama flokulasi yang semakin besar membentuk suatu coalescence. Coalescence semakin besar bersatu. Kalau dia bobot jenisnya lebih besar, maka dia akan ke bawah, terjadi sedimentasi. Gitu. Kalau dia bobot jenisnya lebih kecil, maka dia akan ke atas. Gitu. Jadi si minyak kan biasanya bobot jenisnya lebih kecil ya daripada air, maka dia biasanya ke atas. Maka terjadilah peristiwa creaming. Nah, yang ini kok bisa? Ini misalnya di dalam minyak itu terdispersi ekstrak misalnya, sehingga bobot jenis si minyak itu menjadi lebih besar daripada bobot jenisnya air, sehingga terjadilah sedimentasi turun ke bawah gitu ya. Nah, selain itu juga bisa terjadi peristiwa oscillatory ripening. Jadi kalau peristiwa oscillatory ripening atau fase inversi ini bisa tidak diawali oleh terjadinya flokulasi, jadi dia bisa langsung aja terjadi, gitu ya, oscillatory ripening. Kemudian terjadi fase inversi. Jadi di sini bisa terjadi karena surfaktannya itu tidak cukup.
biasanya osmolar tripping. Jadi dia tekanan osmosis di dalam sini terlalu besar sehingga terjadi sobek. Itu biasanya terjadi karena memang surfaktannya, jumlah surfaktannya itu kurang cukup. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya tadi penjelasannya. Oke, kemudian evaluasi dari emulsi. Pertama adalah determinasi dari tipe emulsi. Ini kita bisa menggunakan beberapa metode. Ada metode pengenceran, atau ada metode pewarnaan, ada juga metode konduktibilitas elektrik. Jadi kalau metode pengenceran itu ya kalau dia sifatnya ini di sini ada caranya ya. Jadi kalau misalnya dia air dalam minyak, kalau dikasih air berarti kan tidak akan bersatu karena fase luarnya minyak. Jadi terbentuk dua fase, berarti dia air dalam minyak. Sebaliknya kalau dia minyak dalam air, kemudian kita tambah air di fase luar, maka dia akan bersatu. Berarti itu tipe emulsinya adalah minyak dalam air. Gitu. Tapi metode ini kan agak bias gitu ya. Biasnya apa? Biasnya kalau misalnya jumlah air dan fase minyaknya itu hampir sama. Nah itu biasanya terjadi bias gitu ya. Jadi bingung kita menentukan ini fase minyak, ini sifatnya minyak dalam air atau air dalam minyak. Gitu. Nah, kemudian ada cara yang kedua adalah dengan metode pewarnaan. Jadi caranya adalah dengan mewarnai dari si emulsi tersebut menggunakan pewarna yang larut air, misalnya methylene blue, ataupun pewarna yang larut minyak. Nah, kalau dia terjadi pewarnaan, misalnya kita menggunakan pewarna larut air, methylene blue, gitu ya. Kemudian terjadi pewarnaan, si warna birunya itu adanya di bagian dalam, gitu ya, di bagian dalam. Berarti yang bagian dalam itu adalah fase air, gitu. Karena si methylene blue itu bisa larutnya di fase air, gitu. Berarti kalau si warna biru itu kita lihat di bagian dalam, berarti dia tipenya adalah air di dalam minyak. Sebaliknya, kalau yang berwarna biru itu adalah yang di fase luar, maka tipenya adalah minyak dalam air. Nah, ini harus dilihat di bawah mikroskop, gitu ya, kalau metode pewarnaan ini. Sedangkan kalau konduktibilitas elektrik ini, jadi kalau emulsi tersebut dapat menghantarkan aliran listrik, maka tipe tersebut adalah oil in water atau minyak dalam air. Karena yang dapat menghantarkan aliran listrik adalah si air, gitu. Tetapi sebaliknya, jika tidak menghantarkan listrik, maka dia bertipe minyak air dalam minyak, gitu. Ya, jadi ini bisa pakai apa? Jadi kita ngukur konduktivitasnya, gitu. Jadi kalau dia nilai konduktivitasnya dekat dengan nilai konduktivitas air, berarti dia tipe emulsinya itu fase luarnya adalah air. Tetapi kalau dia nilai konduktivitasnya itu jauh dari nilai air, gitu, konduktivitas air, berarti dia tipe emulsinya itu fase luarnya adalah yang minyak. Berarti fase dalamnya air, berarti air dalam minyak. Oke. Sini ada contoh ini. Jadi ini adalah contoh pewarnaan menggunakan methylene blue. Jadi coba teman-teman tebak ini tipe emulsinya apa. Jadi ini adalah hasil pewarnaan yang saya lakukan pada saat melakukan tesis. Gitu. Jadi di sini bisa kita lihat ada warna hijau ya, kelihatannya hijau di sini ya, gitu ya, karena biru di kuning jadinya warnanya hijau, gitu ya. Nah di sekelilingnya ada kuning, jadi itu sisi minyaknya. Jadi ada hijau-hijau di kuning-kuning, kemudian di lapisan luarnya ini ada hijau-hijau lagi. Jadi ini adalah tipe emulsi air di dalam minyak, di dalam air. Jadi ini adalah tipe multiple emulsi. Jadi WOW, water in oil. Ya, jadi kan ada methylene blue-nya terdispersi di kuning-kuning ini, kuning-kuning minyaknya, gitu. Jadi air di dalam minyak, kemudian di bagian luarnya ini ada fase air lagi. Jadi ini adalah double emulsi, WOW, oil in water. Nah, selain itu ada evaluasi adalah distribusi granulometrik. Ini melihat ukuran granul atau ukuran droplet. Jadi caranya adalah menggunakan mikroskopik ya. Jadi pengamatan homogenitas ya. Jadi ukuran itu menggunakan mikroskopik ya, atau menggunakan optik difraksi sinar gitu ya. Itu bisa menggunakan ini bisa menggunakan PSA. Jadi PSA itu kan mekanismenya dengan difraksi sinar gitu ya. Oke.
determinasi sifat reologi. Ini kenapa reologi itu penting, ya. Jadi karena reologi tadi kan berkaitan dengan viskositas. Jadi reologi itu sifat alir, itu ada hubungannya dengan viskositas, itu dan viskositas ada hubungannya dengan stabilitas dari si emulsi. Kemudian uji penyimpanan, ya, jadi uji stabilitas dipercepat, ataupun sentrifugasi, ataupun shock termik. Tuh, ya. Jadi kalau shock termik ini untuk menguji stabilitas fisik saja, tapi kalau uji stabilitas dipercepat itu untuk menguji fisik dan juga kimia. Gitu, ya. Kalau sentrifugasi ini untuk menguji stabilitas fisik terutama terkait kecepatan sedimentasi yang ada yang dijelaskan melalui hukum Stokes tadi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi sifat alir emulsi. Oke, terima kasih. Sekian materi hari ini. Silakan dipelajari cara menghitung HLB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.